Halo, saya Dio Rizky Rama. Halo semua, nama saya Elda Aryani. Hai, nama saya Apriliani Halimatus Sadia. Halo semua, nama saya Rara Amar Fitrianingsih. Waktunya belajar. Aku nggak suka belajar sambil duduk. Aku suka jalan-jalan, tapi aku suka belajar. Angkat pusing lebih asik menggambar. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan tanpa perbedaan, termasuk anak dengan disabilitas. Aku tutup kuping, bukan nggak mau dengar sama bu guru, karena aku nggak tahan dengar soal teman-teman yang ribut. Aku kurang suka pelajaran matematika, aku lebih suka membaca sama main basket. Bu guru, aku nggak bisa melihat, tapi aku tetap ingin belajar. Di sekolah inklusif, kami para guru paham bahwa anak-anak berkebutuhan khusus mempunyai potensi untuk dikembangkan. Hanya saja cara belajar mereka yang berbeda. Perbedaan dalam proses belajar bukan halangan untuk mengembangkan potensi. Sekolah inklusif, sekolah untuk semua anak. Permisi Kak, izin bertanya sebentar. Apakah Kakak tahu tentang pendidikan inklusi? Oh, inklusi ya, saya kayak pernah dengar. Tapi saya kurang tahu deh kalau inklusi itu apa. Kurang paham saya soal pendidikan inklusi. Oh, pendidikan inklusi ya? Iya, Kak. Tahu saya. Oh, apakah Kakak tahu tentang pendidikan inklusi? Terima kasih atas pertanyaannya, saya kurang tahu. Saya kurang tahu tentang pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi itu adalah bukan merupakan suatu metode, bukan suatu pendekatan. Pendidikan inklusi adalah filosofi menghargai keberagaman. Dalam konteks pendidikan inklusi adalah menghargai keberagaman peserta didik dari segala aspek, baik itu latar belakang peserta didik, baik itu bakat minat peserta didik maupun juga kebutuhan-kebutuhan khususnya. Misalnya peserta didik yang memang berkebutuhan khusus karena mengalami disabilitas atau juga tidak disabilitas tapi dia membutuhkan perhatian-perhatian khusus, misalnya karena masalah kesehatannya, masalah tentang interaksi sosialnya. Pendidikan inklusi ialah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK. Sekolah inklusi merupakan sekolah yang dapat mengakomodasi dan mendampingi pengembangan diri anak-anak berkebutuhan khusus dalam proses pembelajarannya dengan berbagai pendekatan yang dihadirkan. Di sekolah inklusi, anak-anak berkebutuhan khusus akan mendapatkan pendampingan dan pemetaan program pengembangan individual atau Individual Education Program yang akan mendorong pemenuhan kebutuhan belajarnya, menyesuaikan minat dan bakatnya. Di sekolah inklusi, anak-anak berkebutuhan khusus yang membutuhkan program pengembangan individual yang butuh kurikulum dengan komposisi yang berbeda, punya diagnosis, kesulitan belajar apapun dapat diterima dan dapat berada di lingkungan bersama dengan anak-anak lainnya. Pendidikan inklusi itu sangat penting untuk
diperhatikan dalam konteks pendidikan di Indonesia. Dan pendidikan inklusi itu akan dapat berlangsung dengan baik, akan berjalan dengan baik jika 3 hal ini diperhatikan. Yang pertama adalah policy. Pemerintah sudah memberikan atau membuat pedoman-pedoman bagaimana pendidikan inklusi dapat dijalankan dalam praksis nyata pelaksanaan layanan pendidikan di Indonesia. Tapi tidak semuanya itu melaksanakan atau diimplementasikan dalam kebijakan-kebijakan di setiap unit-unit sekolah atau pendidikan di Indonesia. Yang kedua adalah kultur. Bagaimana kita mengkondisikan, membangun atmosfer yang inklusi di lingkup sekolah Indonesia ini, sehingga kultur inklusi itu sungguh-sungguh dapat memberikan suasana bagi peserta didik untuk diterima secara penuh sebagai peserta didik yang mendapatkan hak-haknya sebagai peserta didik. Yang ketiga adalah implementasinya, teknik-teknik bagaimana yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pendidikan inklusi. Ini yang masih menjadi tantangan atau kendala. Ya. Misalnya kaitannya dengan sarana prasarananya, aksesibilitas dalam komunikasi, aksesibilitas di dalam sosialnya, aksesibilitas di dalam mobilisasinya, itu masih perlu mendapatkan perhatian dari unit-unit layanan di sekolah-sekolah di Indonesia. Memiliki kerabat dan anak berkebutuhan khusus mendorong Ngatini untuk mendirikan sekolah khusus Al-Ihsan, sebuah lembaga pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang menerapkan sistem subsidi silang dengan biaya pendidikan yang cukup terjangkau. Berbekal gelar sarjana pendidikan luar biasa, ia menginginkan semua anak berkebutuhan khusus dari berbagai kalangan bisa mendapatkan pendidikan yang sesuai. Jadi kita memang punya sejarah tersendiri ya, bahwa saya juga punya ponakan yang autism, nggak hanya satu ponakan kami yang punya spesial need. Kemudian juga saya di awal-awal tahun menikah juga saya punya anak yang kebetulan hiperaktif, anak saya nomor 2. Jadi dari situ saya berpikir, dan kebetulan saya juga sarjana PLB, jadi alangkah baiknya kalau ilmu saya segera saya terapkan. Sekolah khusus Al-Ihsan yang dirintisnya sejak 1996 menangani anak-anak berkebutuhan khusus seperti autis, hiperaktif, gangguan konsentrasi, Down syndrome, kesulitan belajar, dan terlambat bicara. Ia menerapkan program terapi terstruktur atau disebut dengan metode Applied Behavior Analysis, di mana siswa ABK diarahkan untuk memahami dan mengikuti instruksi verbal, merespon komunikasi, dan mendeskripsikan sebuah benda. Terapi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anak mengelola perilaku mereka sendiri. Kini perempuan 53 tahun ini telah memiliki 3 sekolah yang secara khusus mendidik anak berkebutuhan khusus, yaitu sekolah dengan anak berkebutuhan khusus dengan jenjang SD hingga SMA, sedangkan sekolah kedua diperuntukkan untuk anak berkebutuhan khusus dengan jenjang taman kanak-kanak, dan sekolah ketiga diperuntukkan bagi ABK dengan pendidikan anak usia dini atau PAUD. Jadi memang awalnya kami membuka di sana-sini bukan untuk profit, tapi kami memang melayani masyarakat yang memang waktu itu sangat butuh sekali kehadiran kami. Saya sangat lama ya, saya hampir 14 tahunan ya ikut ibu. Dari saya dulu belum mengenal apa itu autis, nah itu kami terutama bukan hanya saya ya, banyak guru-guru yang memang digembleng dengan keras, ya istilahnya keras dalam tanda kutip, itu dikenalkan apa itu autis, apa itu kita diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan tentang autis. Lewat perjuangannya menyediakan sekolah bagi ABK, Ngatini berharap sekolah-sekolah yang ia dirikan bisa menjadi wadah pendidikan yang tepat bagi anak-anak berkebutuhan khusus dan dapat membantu keluarga yang tidak mampu. Media Tawadu, Irsyad Rojali, Dai TV. Singkat kata, pendidikan inklusi di Indonesia akan dapat berlangsung dengan baik jika kebijakannya itu diperhatikan, budaya inklusinya itu dibangun, lalu yang ketiga, teknik-teknik pelaksanaannya
itu diperhatikan dengan baik. Tentu saja butuhkan SDM yang handal untuk melakukan suatu identifikasi, melakukan suatu asesmen pelayanan apa yang dibutuhkan, sehingga dalam sistem pendidikan itu akan mengakomodir kebutuhan pelayanan peserta didik kita. Salam inklusi.